Tantangan-tantangan yang paling populer ketika perusahaan atau organisasi jika ingin menerapkan bisnis intelijen itu ada 10 tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di kanal YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Nirwana Hendrastuti dalam mata kuliah Bisnis Intelijen. Oke. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari bisnis intelijen dan juga konsep bisnis intelijen dan juga ada arsitektur bisnis intelijen. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi ketika ingin menerapkan bisnis intelijen di perusahaannya. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui apa saja tantangan-tantangan yang ada pada bisnis intelijen. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang ada pada bisnis intelijen. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tantangan-tantangan yang ada pada bisnis intelijen. Nah, tantangan-tantangan yang paling populer ketika perusahaan atau organisasi jika ingin menerapkan bisnis intelijen itu ada 10 tantangan. Yang pertama yaitu terlalu mahal dan sulit untuk membenarkan ROI pada bisnis intelijen. Kemudian yang kedua, kurangnya adopsi di seluruh perusahaan tentang penerapan bisnis intelijen. Kemudian yang ketiga, yaitu menganalisis data dari sumber data yang berbeda-beda. Yang keempat, tantangan jika ingin menerapkan bisnis intelijen yaitu bisnis tidak mengukur indikator yang tepat di perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian tantangan yang kelima yaitu menghadirkan bisnis intelijen berbasis seluler itu bukanlah hal yang mudah untuk penerapan bisnis intelijen. Kemudian yang keenam itu menyediakan analitik swalayan sejati. Yang ketujuh yaitu menangani dampak kualitas yang buruk. Nah, tantangan yang kedelapan yaitu kurangnya strategi bisnis intelijen yang jelas. Kemudian yang kesembilan, fungsi dan interaktivitas bisnis intelijen yang buruk. Nah, untuk tantangan yang terakhir yaitu permintaan dan kinerja basis data yang masih cukup lamban. Nah, kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu terlalu mahal dan sulit untuk membenarkan ROI atau Return on Investment. Jadi, banyak kalangan usaha kecil, menengah ya atau sering kita sebut UMKM atau UKM itu terkendala untuk penerapan bisnis intelijen pada perusahaan atau pada organisasinya. Karena untuk menerapkan bisnis intelijen itu sendiri diperlukan perangkat lunak yang tepat. Nah, untuk menentukan perangkat lunak yang tepat itu kita membutuhkan seseorang yang memang ahli atau seseorang yang memang profesional di bidang itu. Contohnya jika ingin menerapkan bisnis intelijen, kita harus memiliki seseorang yang expert atau ahli di bidang data science, kemudian juga IT, infrastruktur, dan juga yang terakhir itu kita membutuhkan seseorang yang expert atau yang ahli di bidang consulting analis. Nah, saat ini belum banyak orang-orang yang memang expert, yang memang ahli di bidang-bidang tersebut. Nah, itu menjadi salah satu kendala untuk penerapan bisnis intelijen itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tantangannya kurangnya adopsi di seluruh perusahaan. Jadi tidak semua perusahaan itu sudah menerapkan bisnis intelijen. Jadi ketika organisasi atau perusahaan ingin menerapkan bisnis intelijen, perusahaan tersebut perlu membuat serangkaian syarat-syarat ya dan juga tujuan bisnis yang akan dibangun atau bisnis yang akan dikembangkan. Nah, dari persyaratan dan juga tujuan itu yang sudah dibuat, itu kita harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh
pemangku kepentingan di suatu perusahaan itu tersebut. Contohnya, kita harus mendapatkan kesepakatan dari IT, kemudian dari keuangan. Jika memang di bagian pemasaran, kita harus mendapatkan persetujuan dari divisi atau bidang pemasaran, penjualan, dan juga operasi. Nah, dan juga ketika ingin menerapkan bisnis intelijen di perusahaan itu, masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menganggap jika ingin menerapkan bisnis intelijen itu membutuhkan waktu dan juga biaya yang besar, sedangkan manfaatnya itu tidak sebanding dengan dengan biaya dan waktu yang sudah dikeluarkan gitu. Masih menganggap bahwa bisnis intelijen itu tidak terlalu penting di organisasi atau di perusahaan yang sedang dibangun atau sedang dikembangkan. Nah, kemudian menganalisis data dari sumber data yang berbeda. Mengapa menjadi tantangan tersendiri? Karena untuk penerapan bisnis intelijen ini kita harus menjadikan data-data itu menjadi satu ya, menjadi sumber data. Sedangkan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang masih menyimpan data tersebut dalam bentuk ERP, dalam sistem ERP, kemudian CRM, database, dan juga tidak sedikit perusahaan yang menyimpan data tersebut dalam bentuk spreadsheet Excel. Nah, itu menjadi kendala tersendiri untuk penerapan bisnis intelijen, bahkan menjadi tantangan terbesar pada saat ingin mendirikan bisnis intelijen. Ya, menurut survei yang dilakukan oleh Militon, itu menganalisis laporan dari berbagai sistem atau sumber data yang berbeda itu mengalami kesulitan terbesar bagi mereka ya. Kesulitan tersebut mencapai 27,4%. Jadi ya lumayan seperempat dari pada saat kita akan menerapkan bisnis intelijen di perusahaan atau di organisasi. Kemudian selanjutnya tantangannya yaitu bisnis tidak mengukur indikator yang tepat. Jadi kebanyakan UMKM atau UKM itu hanya mengukur indikator itu di akhir tahun atau di kuartal yang sifatnya cukup reaktif gitu ya. Biasanya kan pembukuan itu hanya dilakukan di akhir tahun, kemudian di pertengahan tahun gitu ya. Sedangkan untuk penerapan bisnis intelijen ini dibutuhkan pengukuran indikator itu berkala gitu ya. Jadi membutuhkan dengan menerapkan ini UMKM harus membutuhkan waktu dan juga biaya yang lebih besar, dan juga UKM ini harus lebih banyak memantau KPI keuangan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menghadirkan bisnis intelijen berbasis seluler. Nah, karena saat ini untuk penerapan bisnis intelijen itu sendiri masih menggunakan PC atau desktop saja, belum ada bisnis intelijen yang diterapkan di smartphone. Jadi untuk perencanaan, kemudian berbagi informasi atau berkolaborasi masih menggunakan PC. Nah, sedangkan banyak sekali pimpinan di suatu organisasi atau suatu perusahaan itu membutuhkan bisnis intelijen yang terhubung di selulernya, yang tertanam di selulernya. Karena saat ini hampir 24 jam kita menggunakan seluler dan juga berkomunikasi menggunakan seluler gitu ya. Jadi Mas ingin agar dapat diakses gitu ya, agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun, tidak perlu harus membuka PC atau laptop gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk penerapan bisnis intelijen. Kemudian yang keenam yaitu menyediakan analitik swalayan sejati. Kenapa menjadi tantangan? Iya, menjadi tantangan karena data yang berbasis BI atau bisnis intelijen itu sulit dinavigasi dan hanya dapat diakses oleh orang-orang atau mereka ya yang memiliki pengetahuan teknis tingkat lanjut. Begitu. Jadi tidak semua orang dapat mengakses data yang berbasis bisnis intelijen. Itu menjadi memang di satu sisi menjadi kelebihan bisnis intelijen, tapi di sisi lain menjadi tantangan jika ingin menerapkan bisnis intelijen. Nah, masalahnya bisnis intelijen yang paling mendesak ini berarti kan proses ekstraksi wawasan atau informasinya kan jadi terhambat ya. Tidak semua bisa mengakses, tidak semua bisa mengirim atau mempublikasikan informasi itu gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri. Gitu.
Sedangkan untuk pimpinan perusahaan itu kan biasanya ingin langsung meminta dengan cepat informasi-informasi yang ada di organisasinya atau di suatu perusahaannya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk penerapan bisnis intelijen. Gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu menangani dampak kualitas data yang buruk. Jadi memang saat ini untuk mendapatkan data itu sangat mudah sekali. Data berhamburan di mana-mana, gitu ya. Kita bisa mendapatkan data dengan mudah. Kita dapat mendapatkan data hanya melihat 1-2 platform yang ada saat ini. Tapi karena banyaknya data yang bertebaran ya, banyaknya data yang bisa kita dapat itu menurunkan kualitas dari data tersebut. Nah, sedangkan untuk penerapan bisnis intelijen ini kita membutuhkan data-data yang memang berkualitas. Nah, terus itu jadi tantangan ya, karena data yang banyak berhamburan, tidak semua data memiliki kualitas yang memang kita butuhkan. Jadi kita harus menggali lagi, kita harus mencari. Karena biasanya data-data yang berkualitas itu dia terkubur atau ya tersimpan gitu ya di aplikasi atau di platform yang akan kita gunakan untuk mencari data tersebut gitu ya. Jadi tidak sedikit data-data yang berkualitas itu malah hilang atau terlewatkan pada saat kita akan mencari atau mengolah data yang memang berkualitas gitu ya. Memang semakin banyak datanya kita harus lebih teliti lagi memastikan memilah dan memilih mana data yang memang berkualitas dan mana memang data yang kurang berkualitas. Emang fungsinya apa data berkualitas dan tidak? Jika kita ingin menghasilkan informasi yang berkualitas, maka kita harus mengolah data yang memiliki kualitas yang baik juga gitu ya. Jika data yang kita olah itu data sembarangan, ya otomatis outputnya juga ya udah sembarangan gitu. Jadi belum tentu data yang kita olah jika datanya sembarangan itu memiliki informasi atau ya manfaat yang ingin kita dapatkan dengan yang berkualitas gitu ya. Kemudian selanjutnya itu yang ke-8, kurangnya strategi bisnis intelijen yang jelas. Nah, jadi salah satu tantangan bisnis intelijen yang paling sering diabaikan adalah ini, strategi. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu kurang memahami strategi bisnis intelijen, kurang memahami strategi yang diterapkan di organisasinya atau di perusahaannya gitu ya. Mereka lebih berfokus kepada datanya bagaimana gitu ya. Akses datanya bagaimana, penyimpanan datanya bagaimana, pengolahan datanya bagaimana. Tapi mereka seringkali melupakan strategi-strategi yang harus diterapkan di organisasi atau di perusahaannya gitu ya. Jadi sering sekali diabaikan untuk strateginya atau memang sudah dibuat strateginya tapi strategi itu tapi kurang jelas gitu ya. Hanya sekedar dibuat tapi diabaikan, tidak diperhatikan strateginya. Nah, itu menjadi salah satu tantangan ketika ingin menerapkan bisnis intelijen di perusahaan atau di organisasi kita. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dan interaktivitas bisnis intelijen yang buruk. Jadi banyak sekali bisnis yang menghadapi masalah ini. Jadi karena perlu mengumpulkan, kemudian mengakurasi dan menganalisis data dari sejumlah sumber. Jadi seringkali platform atau program yang sangat manual itu tidak memiliki interaktivitas, gitu ya. Dan itu sangat menghambat pertumbuhan bisnis menjadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya itu menjadi mahal ya, kesalahan-kesalahan yang sangat fatal gitu. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu permintaan dan kinerja basis data yang lamban. Nah, untuk tantangan yang ke-10 ini berkaitan dengan tantangan yang sebelumnya. Jadi karena sumber data ya, kita masih ingat di tantangan yang sebelumnya itu sumber data yang masih berbeda ya. Pengolahan data dari sumber data yang berbeda. Nah, ini berpengaruh di tantangan yang ke-10 yaitu permintaan dan kinerja basis data yang lamban. Jadi salah satu tantangan BI atau Business Intelligence yang paling banyak dilaporkan hingga saat ini yaitu kinerja basis data yang lambat.
Jadi menyebabkan sejumlah tantangan internal, termasuk masalah keamanan bisnis intelijen, kemudian juga proses yang terfragmentasi, komunikasi antar departemen yang buruk, dan juga kelambatan pelaporan yang parah. Jadi dari tantangan-tantangan sebelumnya itu berkaitan dengan tantangan yang 10 ya ini gitu ya. Jadi karena ketika menerapkan bisnis intelijen kita diberi tantangan harus mengelola sumber data dari berbeda sumber, kemudian juga belum banyak orang-orang yang expert atau yang ahli di bidang-bidang yang memang perlu untuk penerapan bisnis intelijen. Nah, itulah 10 tantangan yang harus dihadapi organisasi atau perusahaan jika ingin menerapkan bisnis intelijen. Baik, sekian pemaparan saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.